Selamat sore. Kita bertemu kembali di kuliah dasar Monika. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang bipolar junction transistor. Di rangkaian dari materi-materi sebelumnya tentang semikonduktor, kemudian dioda sebagai penyara, juga khusus, kemudian hari ini kita bahas tentang transistor bipolar junction. Kita mulai perkuliahan kita hari ini. Semoga yang mengikuti ya, bisa melalui Zoom ini bisa lebih baik. Karena ada kata tidak bisa mengikuti melalui channel YouTube Dasar Elektronika. Ya, tujuan instruksional kita ya tentang dasar transistor yang pertama, kemudian arus transistor, selanjutnya tentang koneksi dari rangkaian dan dihubungkan dengan kurva transistor dan dilanjutkan dengan pendekatan transistor, datasheet, load line, dan titik kerja. Ya, ini yang kita harapkan pada hari ini, ya, ini semoga bisa kita lalui, bisa kita laksanakan dari serta. Ya, kita mulai dengan dasar dari transistor. Bipolar junction transistor, ya, atau lebih familiar kita katakan sebagai transistor gitu aja ya, transistor begitu. Karena nanti transistor itu sebenarnya ada beberapa, ya, ada yang MOSFET, JFET, dan lain sebagainya. Tapi ini yang transistor secara umum itu dibangun dengan dua dioda, ya, dua semikonduktor ya, dioda yang dihubungkan polanya seperti ini. Nah, seperti ini dinamakan transistor NPN, ya, transistor NPN. Transistor NPN ini memiliki simbol demikian. Nah, keterlambatan. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi gambarnya demikian, ditambah ada, nah seperti ini. Anda perhatikan ada tanda panah keluar. Panah keluar ini artinya bahwa ini merupakan transistor NPN. Nah, oke. Adapun kaki-kakinya, ya, kaki-kakinya adalah yang pertama di sini adalah namanya kakinya C, kolektor. Ya, kaki yang tidak ada panahnya ini merupakan namanya kolektor. Kemudian kaki yang di depan ini ya, kaki yang di depan Anda perhatikan di sana ini namanya kaki basis. Nah, sementara kaki yang ada simbol panahnya ini, ya, panahnya ini merupakan kaki emitor. Jadi secara simbol meskipun tidak tidak dituliskan, ini juga tidak dituliskan, Anda langsung mengenal bahwa
apa namanya, yang di atas ini adalah kaki kolektor, kemudian kaki basis dan kaki emitor. Ya. Sedikit berbeda dengan ini NPN ya, NPN. Ada transistor yang namanya PNP. Nah, mirip, tapi hati-hati ya. Mirip, sangat mirip, tapi Anda harus hati-hati ya. Artinya di sini namanya PNP ya. PNP. Bedanya apa? Bedanya panahnya masuk. Nah, panahnya ini masuk. Kalau tadi panahnya keluar, ini panahnya masuk. Hanya saja di sini yang sama, ya, di sini kaki yang di sini tidak ada panah, ini namanya kolektor. Ya, ini sama dengan yang sebelah. Jadi dua jenis jenis transistor ini sama. Ini kolektor, kemudian yang di sini adalah basis, sama juga yang di sini. Yang membedakan apa? Ya, yang membedakan simbol panahnya, arah dari arrow panahnya. Ini masuk ya. Panahnya. Tentu saja, ya. Oke, ini saya. Baik, itu jelas ya. Jadi ini gambarnya apa dari ini tadi yang NPN, kemudian yang barusan saya hapus tadi adalah PNP. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, transistor NPN, ya, transistor NPN ini merupakan gambarannya seperti ini. Nah, ini bagian C-nya ini adalah apa namanya, N-nya, ya, N-nya, ya. Kemudian yang di tengah basisnya ini adalah P-nya yang memberi muatan positif. Nah, ketika, nah ini prinsipnya ya. Jadi ketika terjadi terdapat arus basis, ya, jadi ketika ada IB, ya, ketika ada IB, maka terjadi arus dari kolektor menuju ke emitor. Nah, harusnya bisa lewat. Jadi di sini memungkinkan melintasi depletion layer, jadi ruang jeda begitu ya. Jadi ruang antara isolasi. Nah, begitu ada arus IB masuk, nah tinggal berapa IB-nya kan begitu. Sama seperti keran. Semakin kita buka besar kerannya, nah, maka ini akan arusnya atau aliran air akan semakin deras juga kan. Jadi tergantung IB-nya. IB-nya makin besar, ya arus yang lewat di C ke E juga besar. Demikian juga berhubungan dengan tegangan ya. Nanti kita bahas. Oke, jadi itu beda. Tuh, kalau apa bedanya dengan yang PNP? Nah, PNP saya coba gambar lagi. Yang PNP saya warnai hijau begini ya. Ini, jadi ini PNP, arah panahnya masuk ya. Nah, di sini ada B. Nah, ini ada basis, di sini ada basis. Kemudian di sini ada kolektor sama ya, dan di sini juga ada emitor. Ya.
Bedanya apa dengan ini BNP ya, di sini sini ini BNP, yang di sini NPN. Nah, jadi begini bedanya, kalau tadi diberi arus basis ini ya, arus basis ini masuk, arus basis masuk, maka C E ini menjadi tersambung. Ini kebalikannya, ini tidak ada arus, ini sudah nyambung. Nah, ini sudah tersambung antara C ke E, ini sudah tersambung. Ya, sudah tersambung. Jadi bagaimana memutusnya? Memutusnya ketika ada B, ya, B-nya ini diberi arus dan tegangan. Nah, ini diberi arus dan tegangan, justru nanti malah ini menjadi tertutup. Nah, ini kita gitu. Ya. Jadi ini sama dengan apa namanya? Ini NO. Nah, NO mungkin kalau dikenal di mana PLC begitu ya, di saklar begitu, normalnya open. Normalnya open. Sementara kalau NPN, oh maaf, ini saya salah menuliskan. Ini saya salah memberi. Nah, saya kembali lagi. Ini NPN. Nah, ini NPN. Ya, ini PNP. Nah, begini ya. Jadi NPN, nah, NPN itu normalnya open, sementara PNP normalnya close. Nah, secara normal close. Jadi secara ini belum diberi perilakuan, ini sudah nyambung dulu. Nah, ini sudah tersambung antara C dan E, ini tersambung. Normalnya close. Nah, jadi kalau ini saklar itu ya seperti ini saklar posisinya terbuka. Nah, sementara NC ini saklarnya posisinya tertutup. Jadi kalau dikasih perlakuan baru buka. Nah, kalau ini dikasih perlakuan baru nutup. Ya. Jadi bedanya itu ya. Jadi bisa dipahami apa namanya? Ini tentang apa namanya? Transistor. Ya, itu jelas ya. Baik. Kita kembali ke materi next. Nah, ini ilustrasi tadi saat transistor NPN dibias maju. Nah, dibias maju artinya ini diberi tegangan PBE. Ini harus ada tegangan. Ini kan basis ya. Ini bayangkan Anda ini basisnya, kemudian ini kolektornya, ya. Di sini emitornya. Saat transistor NPN dibias maju, elektron emitor menyebar ke basis. Ya, jadi di sini elektronnya emitor menyebar ke basis, ya, memenuhi sehingga apa namanya kolektor ini juga bisa mendapat sebaran. Nah, terpancing begitu ya, terpancing sehingga di sini muncullah PCE. Nah, jadi ada aliran PCE, tegangan PCE itu tegangan antara C, jadi ini C-nya ya. Ini C, kemudian ini E, dan di sini B. Ya. Terus tentu saja kalau ada tegangan, ya ada tegangan, ada RB, maka IB apa? IB adalah ya IB sama dengan
VBB. Nah, VBB itu ini ya, base-nya ini ke sini ya. Ini common-nya, common itu sama dengan ini. Nah, dibagi dengan RB. Nah, muncullah yang namanya IB. Ya, IB. Ini IB. Harus IB-nya ini harus IB. Nah, tentu saja kita bisa menghitung PBE-nya kan, ya kan? Tinggal dikurangi saja kalau sudah dapat apa namanya VBB sama dengan IB, IB-nya IB-nya ini dikali dengan RB, nah, akan dapatkan PB. Oke. Elektron emitter menyebar ke basis dan kolektor ya. Kemudian di sini apa namanya? Di sini antara VCE ya, tegangan antara kolektor dengan emitor. Nah, ini emitornya, ini kolektornya, ya. Apa namanya? Itu adalah arus dari VCC, ya, dari VCC. Ini berarti sumbernya ya, sumber tegangannya. Ya. Ini melalui RC maka menjadi arus IC, ya, arus IC. Ya, tergantung di sini nanti apakah ada beban lagi ya yang terdapat di dalam apa namanya ya proses melintasi di sini ya mendapat tambahan beban atau tidak kan, tinggal apa namanya ada analisis perhitungannya. Saya kira itu penjelasan dengan rangkaiannya. Nanti kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita akan mendapatkan informasi tentang, nah ini, ini tadi penjelasan tentang apa namanya hubungan antara NPN dan PNP. Yang NPN sebelah mana? Kiri atau kanan? Ya, tadi di awal sudah saya sebutkan. Ya, cirinya apa? Cirinya di sini ya. Cirinya di sini ada tanda panahnya ini. Nah, panahnya. Ya, ada tanda panahnya. Ini apa namanya? Ini terbalik ini ya. Oh, ini aliran arus dan aliran elektron. Nah, ini alirannya, ini elektron sama arus kan berbeda ya, tentang arus dan elektron. Ini keduanya ini sama-sama yang namanya NPN. Ya, sama-sama NPN, hanya di sini menunjukkan aliran arus, ya, arus itu mengalir. Nah, sementara ini yang namanya aliran elektron. Kan elektron itu kan sebenarnya yang mengalir itu kan elektronnya ya. Sebuah listrik itu yang mengalir itu kan elektronnya. Cuma di logika kita maka kita mengarahkan bahwa ya arus itu yang positif. Positifnya protonnya kan tidak kemana-mana. Oke, di sini IE sama dengan IC ditambah IB. Ya, IE itu nah, arusnya tadi kan disebutkan bahwa kenapa IC bisa lewat karena ada tegangan antara VBE kan. Nah, di sini ada tegangan antara VBE. Nah, di tegangan antara VBE ini memunculkan arus yang lewat di sini kan. Arus lewat di sini ditambah maka karena kolektornya N ya, N. Nah, ini juga menjadi ya tersambung. Jadi arusnya ini IE merupakan IC ditambah IE. Jika IC setara dengan IE, ya, jika IC itu setara dengan IE,
maka IB itu jauh lebih kecil daripada IC. Ya. Kita menghitungnya ternyata IC sama IE ini sama, maka IB itu sangat kecil, ya, perbandingannya sangat kecil. Nah, ini faktor penguatan, ya, alfa dan beta. Ya. Itu alfa dan beta. Jadi di alfa ini membandingkan IC dan IE. Nah, di beta IC dengan B. Oke. Ya. Ini menyatakan common emitter memiliki dua loop basis dan loop kolektor. Common itu berarti istilah kalau di Indonesia kan itu bersama. Ya, bersama, mutual, ya, common. Ya, common. Ya, kadang common itu umum, hal yang umum gitu ya. Nah, di sini jadi apa namanya? Ini kan terjadi yang namanya arus yang melewati ke sini kan. Nah, antara VBB lewat RB, kemudian lewat ke dalam transistor. Nah, sementara itu, nah kalau ini lewat, ini juga sudah bisa lewat. Ya. Nah, keduanya, nah mereka itu keduanya menggunakan common emitter. Namanya common emitter. Ya. Oke. Basis dan loop kolektor. Clear all, ya, oke. Nah, berikutnya, nah, rangkaian pada basis biasanya dianalisis dengan pendekatan yang sama seperti pada dioda. Nah, ini tadi kan sempat kita singgung sebentar, ya. Jadi IB itu harus pada IB adalah, ya, IB adalah IB ini, ya, IB itu yang mana? IB itu yang di sini lah, harus yang masuk ke basis, namanya IB. Siapa yang memengaruhi? Yang memengaruhi, ya, tegangan antara VBE dan tegangan VBB dan RB. Ya. Apakah harus pakai RB? Nah, ini kadang muncul sebuah apa namanya, sebuah pertanyaan, ya, kalau di ujian begitu, ya, di ujian ada yang namanya sumber arus, ya. Nah, ini begini, ya, ada yang namanya sumber tegangan, ya. Jadi di kesempatan untuk menghasilkan IB, maka yang dicari apa? Ya berarti arus, ya. Jadi arusnya ini harus berperan. Arus IB ini harus memiliki, ya, harus ada. Nah, sementara kalau Anda ngasih ini baterai, ya. Baterai, sebuah baterai yang ideal. Apakah ada arusnya? Apakah muncul arus? Tidak bisa. Karena arus ini, ya, dimuncul ketika ada beban. Ya, ada beban. Ya, di sini RB-nya ini ada RB, ya kan? Maka mengalirlah yang namanya arus. Nah, IB itu disebutkan di sini FBB dikurangi VBE. Berarti kan ini sama seperti pembagi tegangan kan? Nah, antara VBB dengan VBE ini kan merupakan pembagi tegangan dibagi RB. Nah, maka kita dapatkan IB. Kalau sudah tahu, sudah dapat RB-nya, ya sudah dapat IB-nya, lantas bagaimana? Nah, ini menampilkan grafiknya dulu, kita tunjukkan grafiknya. Jadi ternyata ini ada pola hubungan, ya benar ya ini.
Ya, ini ada pola hubungan antara IC versus ya, dengan VCE. Ya, grafiknya transistor itu ini masing-masing transistor nanti jenisnya beda-beda ya, memiliki karakteristik berbeda-beda terhadap gambar grafik ini. Ya. Jadi di sumbu X-nya ini menyatakan tegangan VCE, antara tegangan VCE di sini ya, VCE, antara VCE. Kemudian di sumbu Y-nya menyatakan IC, ya, arus pada IC. Ya, artinya relasinya bagaimana? Nah, kalau relasinya hubungannya ketika di sini 4 volt, maka ya, IC-nya berapa? IC-nya ya sekitar 3 ini ya. Sekian ini titik inilah. Ya, di sini titiknya ini. Ya, begitu. Nah, jika arusnya IC-nya 4 miliampere, nah, 4 miliampere, di sini ada 6 miliampere, ya. Di sini menyatakan hubungan VCE-nya 4 volt, ya, 4 volt. Nah, ini bekerja pada, di sini nanti akan jelaskan. Nah, ada yang namanya IB-nya ini 40 mikroampere, ya, IB ini. Kalau ini C, ini IB-nya, ya. Jadi hubungan antara keduanya ini memiliki karakter yang memiliki grafik yang seperti ini. IB-nya semakin tinggi, ya, dia juga IC-nya juga makin besar. Hanya saja ini beberapa punya daerah kerja transistor. Ada yang namanya cut off. Cut off itu maksimumnya, tegangan maksimumnya. Ya, maksudnya kalau di atas itu ya sudah dibesarkan lagi ini. Contoh misalkan ini dinaikkan lagi begitu ya, atau di atas ini dinaikkan tegangannya, dinaikkan lagi, ya hasil responnya tetap sama. Ya, sudah ter-cut off, terpotong pada saat. Kemudian ada yang namanya saturasi. Nah, saturasi aktif ya, aktif dulu, aktif digunakan untuk penguatan linear. Kemudian saturasi digunakan untuk aplikasi switching juga. Breakdown, nah ini tegangan di mana ya atau arus yang di mana bisa merusak transistor tersebut. Ya, tergantung karena ada karakternya ya, karakteristik dari transistor. Kemampuan maksimumnya IB-nya berapa, J-nya berapa, E-nya berapa. Ini masing-masing transistor berbeda-beda. Oke. Jadi selanjutnya dengan demikian ada pendekatan yang pertama, dioda ideal pada basis emitor dan menggunakan beta, ya, ini faktor penguatan untuk menentukan IC. Nah, ini sudah kita mulai berhitung. Kedua, menggunakan VBE dan beta IB untuk menentukan IC. Ketiga, menggunakan perhitungan resistansi bulk dan pengaruh lain. Jadi ini sudah sangat mendekati real ya. Jadi mungkin pada ke depan saya coba mengajarkan Anda tentang penggunaan simulasi komputer untuk analisis rangkaian sederhana dulu. Ya, mungkin di mata kuliah selanjutnya ada yang menerapkan yang lebih fokus. Biasanya di mata kuliah perancangan rangkaian integrasi, ya, IC begitu ya. Itu ini faktor pengaruh perhitungan sangat penting. Oke. Ini sebelum kita terputus mungkin ini
Kita coba pendekatan kedua, ya. Yang pertama VBE itu 0,7, ya. Kenapa 0,7 ya? Karena dioda ini, ya, dioda ini merupakan mengonsumsi tegangan sebesar 0,7. Kemudian apa namanya, VCE adalah, nah ini faktor penguatan, ya, faktor penguatan ini tergantung karakteristiknya, kemampuan dari apa namanya, transistor, ya, dikalikan IB-nya, ya. Jadi mendapatkan VCE itu. Baik. Nah, ini kita coba, kita tadi sudah sedikit mengetahui, ya, bahwasannya IB arus yang masuk ke basis ini adalah VBB dikurangi VBE, ya, 5 volt dikurangi 0,7 dibagi 100 mendapatkan 43 mikroampere. Ya, kita dapatkan sebesar 43 mikroampere arus yang masuk ke IB. Nah, tinggal faktor penguatannya berapa. Nah, nanti ini faktor penguatan dikali IC, ya, kali IC. Nah, di sini selanjutnya ini. Misalkan faktor penguatannya 100, ya. Jadi IC adalah berapa kalinya dari IB, kan begitu. IC berapa kalinya dari ini? IC berapa kalinya dari IB. Nah, sini IB tadi kan 4,3. Ya, ini ya, 4,3 mikroampere. Nah, ternyata di sini disebutkan misalkan penguatan DC-nya, ya, beta DC itu 100, berarti 100 kalinya, maka IC, ya, arus yang mengalir di sini sebesar 4,3 miliampere, ya, 4,3 miliampere. Kalau ini arus ini kan sama kan, arus sini lewat sini sama, lewat sini sama, lewat sini sama. Nah, ya, saya next dulu, selanjutnya sini. Ya, jika RC 1 kilo ohm, ya, jika nah, jika R R-nya ini 1 kilo ohm, ya, maka kita akan mendapatkan, ya, VRC itu adalah IC dikali RC, kan. Jadi tegangan di sini, ini tegangan antara di sini, ini VRC. VRC itu tegangan antara titik ini dengan di sini. Itu adalah 4,3 miliampere dikali 1 kilo ohm. 1 kilo ohm ini, ya, 1 kilo ohm kali 4,3 miliampere, ya. Ini bukan 4,3 mikro ya, bukan, ya. Ini 4,3 mikro itu IB. Ini yang IC, ya. Jadi sudah di sini. Anda melihatnya di sisi sebelah kanan, ya, arus yang sebelah kanan ini. Maka didapatkan 4,3 volt. Jadi tegangan di sini 4,3 volt, ya. Sehingga kalau titik di sini dengan di sini 4,3, titik di sini dengan di sini berapa? Nah, 12 dikurangi 4,3, ya. 12 dikurangi dengan 4,3. Nah, ini kok belum pindah. Nah, belum pindah, ya. Nah, ini sudah pindah. Nah, sebesar 7,7 volt, ya, besarnya 7,7 volt. Jadi VCE kita dapatkan VCE sebesar 7,7 volt. Nah, terakhir ini, maaf, ini belum ya. Jadi masih menyatakan bahwa di sini typical breakdown rating. Ya, jadi pada umumnya rating breakdown itu VCBO itu sebesar 60 volt, VCO, ya, CEO itu 40 volt,
VEBO 6 volt. Ya, ini merupakan peringkat dari reverse breakdown. Nah, ini grafik breakdown pada kolektor. Nah, kolektor ini memiliki respon. Responnya demikian. Ini hubungan antara VCE dan IC. Nah, Anda lihat di sini ya. Anda lihat di ujungnya. Dia punya batas. Ini tadi yang katanya VCE itu batasnya berapa kan gitu ya. Ini di sini ada masing-masing karakteristik transistor itu berbeda-beda, masing-masing berbeda-beda. Oke, ini agak ya. Oke, nah kemudian ini umumnya rating maksimum IC itu sama dengan 200 mA DC. Kemudian PD ya 250 mW untuk ya 60 derajat Celcius. Kemudian sebenarnya rating terbaik itu ya di suhu kamar ya 25 derajat. Ya, power disipasi. Jadi ini akan kehilangan Jadi semakin arusnya diberi besar begitu ya, makin energi yang dioperasionalkan besar, maka terjadi efek panas ya, disipasi daya. Nah, daya yang berubah, energi yang berubah dari listrik berubah menjadi panas. Kita lanjutkan dengan pembiasan BJT. Ya, jadi di sini tadi kita sudah mengenal yang adanya nama IB, kemudian adanya IC ya. Jadi PCE itu adalah VCC ya. PCC ini ya, VCC dikurangi IC dapatnya dari mana? IC dapatnya dari arus basis dikali beta ya, kali beta. Di sini tadi kan ada betanya. Penguatan, faktor penguatan. Ya, di sini Anda coba perhatikan, ini ada yang namanya persamaan yang menghasilkan load line, ya, di mana IC itu sebenarnya VCC dikurangi VCE dibagi RC. Maka kita mendapatkan sebuah load line garis yang terhubung, ya, hubungannya antara dengan grafik tersebut. Nah, jadi grafik optimalnya ya, titik operasionalnya ya, di sini. Nah, jadi nanti titik potongnya demikian. Nah, titik potong yang optimal itu di sini. Misalkan ini berapa ini? Arusnya sekitar 3 lebih ya, 3 sekian. Nah, itu tegangan VCE ini didapat 9. 8 ya. 8 mendekati 9. Nah, ini contoh misalkan 6 volt untuk VCE-nya, maka akan kita dapatkan pada operasional IC itu di 6 mili ampere. Oke. Nah, di mana itu IB-nya berapa? Nah, IB-nya ini 40 mikroampere. Nah, ini hubungan antara yang namanya mental shock. Ya. Kalau sudah tersambung, ini maka IC itu sama dengan 12 volt dibagi 1 kilo ohm. Ya, sebenarnya kan secara bayangan kita ini kan seperti saklar ya, Jadi seperti logam biasa kalau sudah terkonek, nah, maka nyambung demikian kan. Nah, ini jadi seolah-olah ini menjadi IC ya, ini jadi loop tertutup, rangkaian tertutup. Nah, maka di sana akan muncul yang namanya arus saturasi ya, ini saturasi ya, saturasi. 12 volt dibagi 1 kilo. Baik, ini kita lanjutkan dengan jadi arus saturasi tadi memunculkan
Nah, ini prosesnya di sini harus saturasi. Ya sudah maksimum isinya di sini ya, maksimum. Ya, ya sudah jenuh ya, saturasi itu bisa dikatakan kejenuhan, tingkat kejenuhan. Ya. Nah, bagaimana dengan mental open? Nah, artinya jika memang pada posisi terbuka. Jadi kalau tertutup yang kita hitung tentang arusnya ya. Nah, sekarang kalau terbuka itu berarti berapa besarnya tegangan cut off-nya. Nah, cut off tegangan yang bisa terpotongnya. Ya berarti VCE itu kan dianggap ya sama dengan VCC. Betul kan? Betul nggak? Kita coba lihat. Kita lihat rangkaian ini. Nah, ini. Jadi ini kan tidak mengalir arus. Mental open ini berarti kan tidak ada arus yang mengalir, betul kan? Maka tegangan di mana? Di sini ya PCE ini tegangan di antara C dengan E ini sama dengan tegangan PCC. Nah, berarti ya maksimumnya kan yang diberikan pada PCC tersebut besarannya. Oke. Nah, di sini menunjukkan bahwa di sini grafik IC ya di suhu ini dalam miliampere ya, menyatakan bahwa di sana 12 miliampere ya. Kemudian di sini VCE-nya itu 12 ya. Itu pada rangkaian tersebut ya, pada rangkaian rangkaian ini tadi. Nah, rangkaian di mana RC-nya itu 1 kilo ohm, PCC-nya 12 volt, ya. Kemudian di sini diberi ada RB, kemudian ada VBB, dan ada beta, ya, faktor penguatan. Ini, nah, bagaimana dengan load line yang baru? Jika titik kerjanya kita punya load line yang baru di mana VCE-nya 16 volt ya. VC-nya operasional kerjanya ini ya 16 volt. Kemudian saturasinya isinya ini 16 miliampere. Maka kita juga harus memberi perubahan perilaku ya, perubahan di mana RC juga harus kita rubah untuk menghasilkan titik kerja yang sama. Kalau ini rangkaian gambar seperti ini ya, gambar seperti ini maka gimana ini? Ini tentu saja kalau ini 12 volt ya, PCC 12 volt, maka cut off-nya berapa? Ya, cut off-nya adalah cut off Anda harus melihatnya seperti ini. Ini gambar annotation. Warnanya. Nah, cut off berarti Anda harus seolah-olah menghilangkan transistor tersebut. Ya kan? Berarti berapa? 12 volt. Nah, kemudian IC berapa? IC. Nah, kalau IC bagaimana? IC berarti seolah-olah Anda tersambung ininya. Ini tersambung. Ini tersambung. Nah, ya kan? Seolah-olah ini tersambung, kita dapatkan IC berapa? IC IC sama dengan PCC dibagi dengan RC-nya. Ya. Jadi 12 volt dibagi 750 ohm. Kalau tadi kan 1 kilo ohm ya,
1 kilo ohm atau 1000 ohm, ya, tentu saja. Nah, ini isinya akan lebih besar atau lebih kecil? Nah, akan lebih besar karena pembaginya kan kecil kan? Pembaginya tambah kecil, maka isinya menjadi lebih besar. Nah, ini nah, ini saya hapus dulu ini. Nah, demikian. Jadi terjadi menghasilkan stepper slope ya. Jadi berbeda. Nah, di garisnya jadi demikian. Seperti itu dari rangkaian yang telah kita modifikasi kita. Oke. Ada yang namanya berikutnya ada yang namanya rangkaian yang dapat dioperasikan pada setiap titik pada load line, ya. Jadi kalau kita punya apa namanya skema ya rangkaian tersebut mengadop pada garis load line-nya yang mana kan gitu ya, di VCE-nya berapa, VCE cut off, kemudian IC saturasinya ya. Nah, di sini tempat bekerjanya ya, rangkaian titik kerjanya itu sebenarnya di sini kan gitu. Ya, titik kerjanya pada transistor tersebut di sini. Di mana optimalnya? Ya, di mana optimalnya? Oh, belum ini. Titik operasi ditentukan oleh arus basis ya. Ini kan sudah ya tadi ya yang di awal ya, IB sama dengan PBB dikurangi VBE dibagi RB. Ya, jadi di sini PBB 12 volt, PBB VBE berapa? 0,7 ya. Ya, jadi 0,7. Kemudian RB 283 di sini. Ini tergantung rangkaiannya kan, tergantung IC-nya kan, menentukannya kan. Jadi Anda bisa menggunakan potensio kalau di apa namanya di praktek gitu ya, dicoba-coba menggunakan tripod begitu diubah-ubah ya nilai dari RB-nya ini. Kalau RB-nya berubah, apa yang terjadi? IB-nya ikut berubah kan? IB-nya ikut berubah. Nah, di sini node 283 didapatkan 40 mikroampere. Ya, 40 mikroampere. Ya, di sini. Nah, titik di 283 dapat 40 mikroampere. Nah, sementara rangkaian di belakangnya ini desainnya kan sama ya tadi ya. Jadi Mas ini di sini Anda lihat desain rangkaian kerjanya ini di PCE-nya 12 volt, kemudian IC-nya ini 12 miliampere. Arus saturasinya tegangan cut off. Oke. Ya, disinilah yang namanya titik operasi atau titik diamnya di sini. Ya, dimana PCE itu akan didapat 6 volt, ya. IC itu 6 miliampere. Nah, Anda cukupkah dengan 6 miliampere? Kan begitu nanti kan? Jadi 6 miliampere itu cukup mendrive sesuatu, arus sesuatu, ya. Ini di sini ya. Jadi di sini itu ini didapatkan arusnya 6, tadi berapa? 6 mili ya? Ya ini 6, di sini 6 ya, 6 mili gara-gara grafik ini ya. Jadi grafik ini untuk membantu kita membaca. IC-nya ini 6 mili, kemudian tegangannya 6 volt. Kalau di sini Anda pasang apa namanya? Nanti jika Anda kombinasikan ya ada tambahan beban relay. Nah, misalkan Anda tambahan relay di sini. Nah, ada relay lagi kan misalkan. Kenapa pakai relay? Pak, ini kan arusnya besar. Arusnya AC misalkan, bukan arusnya besar, tapi misalkan ini AC.
Nah, ini di sini kontaktornya ya. Jadi ini ada, ini AC, saya kasih simbol AC. Misalkan. Cukup nggak IC di sini, ya, arus DC di sini, dan tegangan antara VCE, Anda ini tegangan di sini ya. Tegangan di sini antara ini VCE, ya. Nah, ini dengan di sini. Cukup nggak? Kan gitu ya. Nah, di sini Anda harus menyesuaikan relaynya. Anda harus lihat di datasheet relay tersebut. Oh, ternyata ini bisa dialirkan 6 volt, Pak. Sorry, 5 volt misalkan. Di sana ada di speknya ya, di bodinya itu ada nameplate-nya itu menyatakan 6 volt. Harus minimal berapa? Harus minimum pada solenoid yang ada di dalamnya. Sekitar 2 miliampere misalkan begitu ya. Misalkan 2 miliampere. Bisa dilihat ya, dilihat dari speknya. Nah, kalau di atas itu ya nggak ngedrive. Ada, loh Pak, ini rangkaiannya sudah benar, tapi gara-gara ya benar rangkaian secara wiringnya benar, tetapi Anda harus analisis. Nah, di sini ternyata harusnya nggak cukup, tegangannya nggak mampu, nggak pas jadi di relaynya ini nggak cukup ya, ya nggak ngedrive ya. Loh, ini Pak, ini sudah dicetik-cetik ya, dikasih IB, kayak IB-nya cukup, tapi ya ini Anda harus pahami di sana ya. Anda harus mengerti falsafah, apa ya, bukan falsafah, ini ya teorinya seperti ini kan begitu ya. Teorinya seperti itu. Jadi grafik ini benar-benar sangat membantu Anda dalam apa namanya? Nah, grafik ini benar-benar sangat membantu untuk mengetahui bahwa Anda sudah menggunakan area kerja yang benar, kan gitu. Jangan sampai kebutuhan beban di sini, area kerjanya di sini. Ya, area kerjanya di sini, kebutuhan beban di sini, di luarnya. Nah, ini nanti Anda akan troubleshooting-nya akan kesulitan. Oke. Ya, saturasi dan cutoff adalah titik operasi yang non-linear. Oke, saya kira ini penjelasannya di sini. Ini apa ini? Ini saturasi ya. Ini cutoff. Kira tadi kita sudah membahas itu. Ya, mengenal tentang saturasi, asumsikan bahwa operasinya linear, lakukan kalkulasi untuk arus dan tegangan. Ya, memang benar ya. Tadi kan sempat saya singgung di, misalkan rangkaian bebannya ini ujung-ujungnya di relay atau apa atau something ya, untuk menggerakkan sesuatu, untuk drive ya, karena prinsipnya transistor itu kan penguatan ya, penguatan amplifier. Amplifier itu berarti menggandakan yang kekuatannya tadi IB-nya adalah berapa tadi? Tadi IB-nya jadi angkanya berapa sih? 4,3 misalkan. 4,3 mikro. Nah, Anda bayangkan lihat 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 apa namanya satuannya ya. Mikro kecil ya. Mikro ampere ya. Menjadi menggerakkan arus yang 4,3 mili ampere. Nah, 100 kalinya. Ya ini cara gampangnya karena ini perhitungannya 100 kalinya. Berbeda-beda. Ada yang 500, ada yang angka tergantung apa namanya jenis ya, tipe dari BJT, jadi dari transistor. Ya, oke. Oh, belum pindah ini. Nah, pada
basis bias, ya, arus bias dibentuk oleh VBB dan B. Ya, ini sudah jelas ya. Jadi B itu hasilnya dari siapa? VBB dan RB, apa namanya, VBB dikurangi VBE, ya. Arus kolektor lebih besar, ini beta ya. Ini beta kali dalam rangkaian linear. Gain arus transistor akan berpengaruh besar pada titik operasi. Gain arus transistor tidak dapat diprediksi. Ya, ini apa namanya? Ini emitter bias. Ini coba di mana kita memiliki beban yang beban RE, ya. Di sini misalkan IE ya sama dengan VBB dikurangi VBE, ya, dibagi RE, ya. Arus yang ada di IE ini adalah VBB ini ya dikurangi VBE, ya. Tegangan antara B dan E 0,7 dibagi hambatan yang di sini RE. Ya kan tadi kan Anda kan kita punya arus itu kan gara-gara ini kan. Ini di mana ini yang mengemitter apa namanya biasnya yang memberikan efeknya itu di emitornya, ya, di emitor. Oke. Nah, tadi kan di emitor apa yang membias siapa? Yang membias basis kan? Yang contoh sebelumnya. Kan yang di sini kan tadi ya. Masih ingat nggak? Nah, sekarang yang membias itu emitornya. Jadi otomatis bisa juga ya, bisa juga. Nah, bisa juga yang membias. Yang penting kan ini terjadi arus tertutup ya. Terjadi loop tertutup. Nah, loop tertutup dari apa namanya VBB menuju ke transistor yang melewati basis ke emitor. Nah, melewati ke sini. Maka IE adalah di sini didapatkan 1,95 mili. Nah, jika IE itu setara sama IC, nah, ya, hampir sama, maka kita dapatkan VC itu, nah ini kan ini 1,95 itu kan IE, ini IE, ya, ini R pada C. Nah, jadi ini ngitungnya di sini ya, ngitungnya kalau setara berarti kan ngitungnya di sini. Ya, jika kondisinya C sama dengan, jika yang dihitung adalah antara RC, ya, hubungan RC dengan apa namanya ke kolektornya di sini, harus yang di sini. 15 volt dikurangi ya, VC itu ya, VC adalah 15 volt kali dikurangi 1,95 miliampere kali 1 kilo ohm, ya, dapatkan 13,1 itu VC, ya. VCE, ya, VC itu berarti kan VC itu gambar saya nah ini tegangan antara ini ke sini. Ini namanya VC. Ya, ini ada VC. Kemudian dari sini ke sini ada apa namanya? VCE. Nah, ya. Di sini ada VCC, ya kan? Jadi sebenarnya total tegangan itu berapa sih? Total tegangan kan 15 volt. Yang memberi kan VCC. Nah, dibagi-bagi yang karena di sini terlewat beban,
melewati RC, ya. Kemudian kita sudah hitung ya, jadi tegangan BC di antara ini adalah besarnya RC dikali IC. Kemudian di sini masuk ke sini VCE adalah ya VCE sama dengan VCC dikurangi VC. Nah, jadi 13,1 ini dikurangi 4,3. Ya, kita dapatkan 8,8 volt arus yang melewati pada hambatan RE ini ya. RE ini kita dapatkan 8,8 volt. Ya. Nah, kalau bebannya 12 volt cukup enggak? Ya enggak cukup. Ya kan? Ya, berarti Anda harus di bawah tegangan 8,8 ini agar bisa bisa beroperasi ya. Saya kira itu selanjutnya ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya kasih kesempatan bertanya. Sementara mungkin nanti lewat WA aja sih kayaknya. Baik. Ya. Ini ada dan Hairul. Ya. Sehat Pak, semua ya. mohon maaf, saya belum sempat absen soalnya ada masalah tadi, nggak bisa kebuka. Yang di Ya. Apanya ya? Absensinya, Pak. LMS-nya, maksudnya gimana? Ya, yang di LMS, Pak. Oh, iya. Nanti kita masih belum ada solusi. Ini ada beberapa Anda yang seperti Saudara Samsul, Saudara Ivan ini bisa akses LMS nggak ini? Tadi udah ada beberapa yang bisa, Pak. Kayak bisa. Bisa. Kalau Iya. saya bisa, Pak. Luis juga bisa tadi, Pak. Kalau saya belum bisa, Pak. Iya. Tadi Samsul juga Japri. Saya juga belum bisa tadi, Pak. Oke, saya kira ini ya ada Libertus bandwidth-nya sudah low. Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa pertanyaannya baru menyusul. Silakan di komen atau di WA ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.